Dan pemirsa, kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan. Di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau meskipun persentase penguatannya sangat tipis di 0,00% dan ditutup di level 8.235.485. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nafis Ghania Sanoka yang merupakan Investment Education Online Trading Officer PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Nafis. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak, kabar baik di sini Pak. Terima kasih Pak Nafis sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di perdagangan jelang libur akhir pekan Pak Nafis, hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami pelemahan yang cukup dalam. Namun beberapa menit jelang penutupan ini memberikan perlawanan yang cukup masif, sudah berbalik ke zona hijau meskipun menguat tipis dan sudah kembali diperdagangkan di level 8.200-an. Pelemahan dalam yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir cukup sering terjadi. Namun support yang dipertahankan masih mampu di 8.200. Review Anda pergerakan indeks harga saham gabungan sepekan terakhir dan perdagangan di sepanjang hari ini Pak Nafis, silakan. Oke, IHSG pada perdagangan hari ini ditutup sangat volatile sekali, mengingat semalam ada berita negatif dari S&P Global yang mengatakan bahwa mereka memperingatkan ke Indonesia bahwa dengan meningkatnya tekanan fiskal itu dapat meningkatkan kenaikan pada biaya utang serta dapat memperbesar risiko penurunan terhadap profil kredit Indonesia itu sendiri, dan sehingga dapat berpotensi untuk memicu aksi peringkat negatif. Selain itu, jika kita mengamati pada time frame 1 jam, itu IHSG kemarin sudah breakdown dari pola head and shoulders dengan target penurunannya itu di 8.116, dan target tersebut sudah tercapai pada sesi pertama di pagi hari ini, yaitu IHSG sempat melemah ke level 8.093 lalu sempat rebound di sesi kedua hingga penutupan akhir perdagangan hari ini. Adapun dari sentimen eksternal seperti market global yang ditutup cukup mix ya, mengingat karena saham-saham seperti Nvidia yang terkoreksi yang dapat mengakibatkan melemahnya beberapa saham-saham blue chip di Amerika Serikat, sehingga dapat menyebabkan koreksi yang cukup dalam pada perdagangan hari ini. Selain itu, untuk bergerakan IHSG sendiri dalam beberapa hari ke depan atau minggu ke depan, saya rasa akan sideways terlebih dahulu. Selama IHSG masih berada di atas EMA 200, saya rasa masih berada dalam fase uptrend. Baik. Dari sisi transaksi dan volume perdagangan berdasarkan siklus tahunan ini menjelang libur panjang Lebaran Pak, transaksi sepi, kemudian volume juga mengalami penurunan. Apakah kondisi ini juga diperkirakan akan terjadi di tahun ini, atau dengan posisi sentimen yang ada, pola pergerakan dari teknikal indeks harga saham gabungan, posisi perdagangan masih akan berlangsung ramai atau sebaliknya? Oke, jika kita mengamati dari beberapa tahun terakhir, memang ketika mendekati libur Lebaran itu volume transaksi cenderung melemah ya, mengingat banyaknya aksi profit taking yang dilakukan oleh para investor untuk membelanjakan uangnya di sektor real, sehingga dapat memicu kemungkinan selling pressure yang terbatas pada pergerakan IHSG dalam beberapa minggu ke depan. Seperti itu Pak.
Baik, hari ini Dekarga Saham Gabungan memangkas posisi pelemahan secara signifikan ditopang oleh beberapa sektor dan sahamnya, Pak Nafis. Di antaranya adalah barang baku, kemudian juga sektor industri. Meskipun Astra sempat mengalami tekanan, namun diimbangi dari posisi penguatan beberapa saham lainnya. Kita ke barang baku boleh dulu ya Pak Nafis ya. Kita akan coba analisis untuk Aman Pak. Hari ini menguat di 3,42% di 7.550. Aman termasuk memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembalikan arah dari indeks harga saham gabungan. Analisis dan rekomendasi penutupan di 7.550 di sore hari ini, jelang penutupan. Oke, baik. Untuk saham Aman sendiri, kemarin sempat rebound ya dari area support minornya, yaitu di kisaran level 7.100 hingga 7.550. Dan saat ini juga Aman ditutup menguat 3,42%, sedangkan untuk area resistennya sendiri di kisaran 8.050 hingga 8.400. Namun volume hari ini cenderung melemah, ada kemungkinan saham Aman masih akan sideways terlebih dahulu, mungkin setelah Lebaran baru ada volumenya Pak. Baik, rekomendasinya seperti apa Pak untuk Aman? Bisa saya sarankan untuk buy on weakness di kisaran level saat ini hingga 7.125. Baik, 7.125 supportnya begitu Pak? Ya, betul Pak. Baik, dengan target price terdekat, supportnya di 7.125 dan resisten hingga 7.550, range pergerakan untuk beli, sementara resistennya bisa ke 7.900-an, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih dari sektor industri Pak. Hari ini cukup menarik pergerakannya, meskipun Astra ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, sektor industri tetap terdorong, penguatannya cukup signifikan, ditopang oleh beberapa saham. Kita ke film Pak. Untuk MD Entertainment hari ini melesat 13% di 9.000. Tapi kalau kita flashback sebelumnya, saham film sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan beberapa kali menyentuh auto reject bawah di pedagang-pedagang sebelumnya secara beruntun di beberapa hari terakhir. Oke, saham film ini sudah terkonsolidasi cukup lama ya, dari 9 Februari hingga 20 Februari. Di tanggal tersebut ternyata saham film terkena golden ratio Fibonacci di 38,20%, sehingga rebound saat ini itu terbilang sangat wajar mengingat akumulasinya cukup lama untuk saham film itu sendiri, dan saat ini terkena area resisten terdekatnya di level 9.125 hingga 9.750 Pak. Baik, hari ini penguatannya didukung dari sisi volume tidak sih Pak? Ya, didukung oleh sisi volume juga Pak. Baik, rekomendasinya seperti apa untuk film? Buy on weakness kah? Jika memang sudah memiliki saham film, bisa lakukan sell on strength di kisaran area resistennya, yaitu di 9.125 hingga 9.400-an Pak. Baik, hari ini di penutupan sesi kedua penguatannya terbatas Pak di 8.400, intraday tertinggi hari ini di 9.075. Ada perubahan tidak dan peluang untuk minggu depan film dengan penguatan terbatas, apakah koreksi terlebih dahulu dan momentum ini bisa dimanfaatkan atau seperti apa, atau laju penguatan masih akan terus berlanjut di minggu depan? Oke, ada kemungkinan untuk koreksi menuju level 7.125 hingga 7.750 Pak. Ya. Di posisi tersebut kita bisa melakukan buy on weakness untuk saham film itu sendiri Pak. Baik, penutupan hari ini terbatas di 8.400 dari sisi penguatan di 6,33%, intraday tadi sempat ke 9.075, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IDX Channel. Dari penopang ISG kita bergeser ke pemberat Pak. Hari ini saham-saham perbankan big cap
BBCA menjadi kontributor utama yang menyebabkan indeks harga saham gabungan koreksi dalam hari ini. BBCA supportnya semakin dalam, hari ini sudah berada di level 7.100-an, sudah beberapa pekan BBCA tidak ke level ini. Sebelumnya daya tahannya cukup kuat Pak di 7.200 untuk BBCA. Analisis dan rekomendasi untuk BBCA, lanjutan pelemahan dalam di tengah aksi jual asing sampai sejauh ini. Oke, untuk saham BBCA sendiri saat ini masih tertahan di area support minornya di kisaran level 7.150 hingga 7.300. Namun apabila saham BBCA gagal bertahan di area 7.150 ini, ada kemungkinan melemah lagi menuju ke level psikologisnya di kisaran 7.000-an, Pak. Dan dalam beberapa minggu terakhir memang saham BBCA sendiri mencatatkan net foreign outflow ya, sehingga tekanan pelemahan yang terjadi pada saham BBCA ini memang terjadi karena oleh aksi taking profit para investor asing, Pak. Seperti itu, Pak. Wait and see dengan posisi laju pelemahan? Mungkin kita bisa wait and see terlebih dahulu, karena saat ini untuk dividend yield-nya kisaran 4,8%, Pak. Baik. Penutupan hari ini di 7175 melemah di 1,71% dan ini merupakan salah satu level terendah paling tidak dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Pak Nafis, kita akan hold kembali terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan. Di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau meskipun persentase penguatannya sangat tipis di 0,00% dan ditutup di level 8.235.485. Intraday indeks harga saham gabungan hari ini lebih dominan bergerak di zona merah, dibuka di 8.211, langsung dibuka tertekan pada pagi tadi. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung mengalami tekanan yang cukup dalam di 8.093.740. Kemudian kita akan coba lihat beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami terkait juga dengan posisi beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua perdagangan hari ini. Di tengah penutupan posisi indeks harga saham gabungan MNC 36 melemah di 0,58%, Jakarta Islamic Index tertekan di 1,05%, LQ45 juga melemah di 0,42%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, pemirsa. Sektor industri belum tergoyahkan. Sore hari ini masih memimpin penguatan signifikan di 4,48%. Konsumsi non primer juga menguat di 2,88%. Keuangan masih menjadi pemberat di 0,83%. Infrastruktur juga melemah di 0,36%. Next ke grafis saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. BNBR menguat di 214, penguatan signifikan hari ini. BUFA berbalik arah ketika di perdagangan hari sebelumnya melemah cukup dalam 14.35. Energi juga bertahan di zona hijau di 17.60 dan aman masih terkait dengan pemberlakuan dari indeks MSCI mulai per hari ini. BBCA tertekan ke 7175, PTRO melemah di 6125 dan BP tertekan di 294. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.